Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat di Masjid Istiqlal tanggal 25 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir. Salat Jumat di Masjid Istiqlal bertindak sebagai khatib Kiai Haji Anang Riksa Mas Hadi MA PSD. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Modern Tazakka Batang, Jawa Tengah. Khatib akan menyampaikan tema peran dan kontribusi pesantren dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Mari kita dengarkan bersama-sama agar kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, karunia dan fadilah-fadilah yang Allah turunkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita pada diri kita sendiri, maupun kewajiban-kewajiban kita kepada sesama. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan dan mengeluarkan kita dari kejahiliahan kepada nur ilahi. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada khutbah kali ini adalah tentang peran santri dan pesantren di dalam membangun bangsa. Santri dan pesantren merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Peran dan kontribusinya tidak bisa lagi dinafikan atau dipandang sebelah mata. Bagaimana peran mereka pada periode-periode pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, mari kita simak dan kita paparkan secara singkat bagaimana peran santri dan pesantren dan kontribusinya bagi pembangunan negeri. Sidang Jumat yang berbahagia, pada masa penjajahan, pesantren menjadi salah satu pusat pergerakan yang melawan kolonialisme. Para ulama dan santri seringkali memimpin perlawanan di berbagai daerah. Salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, di mana resolusi jihad itu kemudian memicu lahirnya pertempuran 10 November yang hari ini 22 Oktober kita peringati sebagai Hari Santri Nasional dan 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Jelas bahwa resolusi jihad lahir dari fatwa seorang kiai di pesantren. Diserukannya resolusi jihad fisabilillah itu bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama di kalangan para santri dan pesantren, dalam mempertahankan kemerdekaan yang hendak direbut kembali oleh penjajah setelah beberapa saat sebelumnya sudah merdeka bangsa ini. Para ulama pesantren di dalam resolusi jihad itu, ketika mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah itu, tentu ada satu ayat yang mendasari semangat perlawanan itu harus dikobarkan. Antara lain pada surat At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in ta'lamun. Berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Waktu itu ada yang ringan untuk pergi jihad fisabilillah pada masa Nabi, ada yang masih berat dengan panggilan seruan jihad fisabilillah itu. Tetapi dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat itu, berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada ayat lain lagi, Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sidang Jumat rahimakumullah. Jadi, secara historis peran ulama, santri, dan kalangan pesantren tidak bisa lagi dipandang sebagai sebuah perjuangan yang kecil di dalam terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Perannya tercatat dengan tinta emas sejak zaman pergerakan kemerdekaan melawan penjajah, dan peran itu masih terus berlanjut sampai hari ini di dalam mengisi dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu bahkan mereka terlibat aktif dalam, misalnya, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menjaga Republik ini, membangun fondasi Indonesia Merdeka, hingga peran-peran kemerdekaan lainnya melalui keterlibatan langsung di dalam menyiapkan dasar-dasar bagi Republik ini. Kaum santri ini lahir dan dididik dalam dunia pesantren yang merupakan sistem dan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren muncul dari satu kearifan lokal atau local wisdom di seluruh wilayah Indonesia dan eksis sampai hari ini. Jumlahnya terus bertambah. Saat ini kurang lebih ada sekitar 40.000 pesantren di Indonesia. Di antara peran penting pesantren adalah penjagaannya terhadap karakter moral bangsa, serta dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia unggul di masa depan sejak zaman kemerdekaan hingga hari ini dan untuk seterusnya. Banyak tokoh besar, pejuang, peletak dasar kemerdekaan, the founding fathers, the founding mothers, Republik Indonesia lahir dari dunia pesantren. Sebut saja misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, dan Buya Hamka, dan masih banyak lagi nama-nama besar lainnya. Mereka semua adalah para ulama dari dunia pesantren. Pada periode selanjutnya dapat juga disebut bahwa pejuang Republik yang dari kalangan pesantren, misalnya tokoh-tokoh besar lain yang tak kalah pentingnya. Sebut saja Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada nama-nama lain, Cut Nyadin, Teuku Umar, Teuku Cek Ditiro, Teuku Imam Bonjol, Cut Mutia, dan lain sebagainya. Nama-nama besar yang hari ini menghiasi pandangan kita, dijadikan sebagai nama-nama jalan penghormatan kita kepada mereka, masih segar dalam ingatan generasi dan akan terus diingat dari generasi ke generasi peran ulama dan pesantren. Bahkan Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Sidang Jumat rahimakumullah, jauh sebelum kemerdekaan pada abad 17, 18, dan 19, kita juga menemukan banyak sekali ulama-ulama pesantren di Nusantara ini. Seorang pujangga, seorang alim ulama yang kalibernya tidak saja nasional, tetapi juga internasional. Ada nama Hamzah Fansuri, ada nama Nuruddin Ar-Raniri, ada namanya Abdul Rauf As-Singkili, ada Yusuf Al-Makassari, Abdul Samad Palimbangi, Khatib Minangkabawi, Nawawi Al-Bantani, Arsyad Al-Banjari. Semuanya adalah para masyayikh yang kita kenal tidak saja di Indonesia tapi juga di mancanegara. Mereka adalah founding fathers pembaruan Islam di Nusantara. Mereka terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah bagaimana peran santri dan pesantren pasca kemerdekaan? Meskipun perjuangan fisik melawan penjajah telah berakhir, peran
santri, pesantren dengan ulamanya tidak lantas meredup. Justru mereka terus berkontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Berikut ini beberapa di antara peran-peran santri dan pesantren yang masih eksis sampai hari ini. Pertama, di bidang pendidikan. Pesantren terus menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga adab. Bahkan akhir-akhir ini mereka mengkombinasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Bayangkan, tidak ada pesantren. Bayangkan, di desa-desa terpelonco, di desa-desa terpencil, apabila andai kata tidak ada pesantren, tidak ada para ulama yang mengajar di surau-surau kecil, maka kita mungkin tidak seperti yang sekarang ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Kedua, perannya di bidang dakwah dan pembinaan masyarakat. Santri dan ulama pesantren aktif menyebarkan nilai-nilai agama dan moralitas publik, membina masyarakat agar menjadi lebih baik. Mereka sering menjadi rujukan dalam berbagai persoalan kehidupan. Lihatlah, di desa maupun di kota, para ulama seringkali sampai hari ini masih menjadi rujukan dan tempat bertanya terhadap berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan keumatan. Ketiga, di bidang politik, banyak santri dan alumni pesantren yang kemudian ikut terlibat di dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan, ikut merumuskan banyak sekali regulasi-regulasi, ikut mengantarkan dan bahkan ikut mengawal berdirinya republik ini, menjaga keutuhannya, dan yang paling penting adalah peran kiai dan pesantren dalam mencegah potensi-potensi disintegrasi bangsa. Kiai pesantren merawat kebersamaan itu dalam semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Sidang Jumat rahimakumullah. Peran lain adalah di bidang ekonomi. Santri dan pesantren turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi. Di mana ada pesantren di satu tempat di pedesaan, biasanya ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh dan berkembang. Selain itu, peran dalam bidang sosial dan budaya dan peran-peran lain yang masih terus eksis dilakukan oleh pesantren hingga hari ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang, tapi ada sebagian kelompok yang menekuni, memperdalam ilmu agama untuk menjadi pencerah bagi kaumnya. Itulah kelompok santri dan pesantren yang dengan eksis dan istiqomah sampai hari ini teguh memperdalam ilmu-ilmu agama agar mereka tetap menjadi rujukan dan mencerahkan bangsa dan umatnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun demikian, pesantren harus berbenah. Ya, harus melakukan transformasi. Iya, karena zaman sudah berkembang. Yang dibutuhkan bangsa ke depan bukan sekedar hanya ilmu-ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum. Kita berharap dari pesantren ke depan lahirnya bukan saja para ulama, tapi dari pesantren insya Allah kita berharap ke depan akan lahir ulama-ulama yang saintis, ulama-ulama yang ilmuwan sebagaimana tradisi ulama-ulama terdahulu. Sidang Jumat rahimakumullah. Pesantren sudah banyak yang hari ini menggunakan bilingual, Arab Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pengajaran, bahkan sebagai bahasa pengantar pergaulan para santri. Itu artinya pesantren menyiapkan anak-anak muda kita, generasi muda bangsa Indonesia menjadi bagian dari global citizen, masyarakat global, sehingga dia bisa bergaul dan mengembangkan dakwahnya tidak saja dalam negeri tapi juga di mancanegara. Itulah peran pesantren, dan bangsa ini berhutang budi pada dunia pesantren. Oleh karena itu, marilah kita doakan agar para kiai, santri, dan pesantren dapat terus istiqomah mengemban amanah dan peran-peran yang telah kita ketahui bersama dilakukan oleh para ulama dan santri pada zaman lalu, dan kita berharap di masa depan peran-peran itu semakin nyata, semakin besar, dan semakin diakui. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.